Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. 3 pertemuan berturut-turut kita membahas masalah akhlak ini, husnul khuluq, dan rinci kita kaji bagaimana akhlak kita dengan Allah, akhlak kita antar sesama manusia ini, dan jabarannya pun cukup luas, berbicara masalah manusia, akhlak kita dengan orang tua kita, akhlak kita dengan istri dan suami, akhlak kita dengan anak-anak kita, akhlak kita dengan kakak, adik, ipar, dan keluarga besar kita, akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita sesama muslim satu sama lain seperti ini, bahkan akhlak kita kepada non-muslim. Sedemikian detail agama kita, dan inti ajaran agama ini adalah akhlak. Ad-din huwal khuluq. Agama itu akhlak itu sendiri. Terlalu banyak ayat-ayat Allah bahkan mengkaitkan akhlak itu dengan iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah, semua berbicara masalah akhlak. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu akhlak. Falyukrim jarahu, memuliakan tetangga itu akhlak. Falyaqul khairan, hendaklah berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik itu akhlak. Dan begitu seterusnya. Jamaah sekalian, bahkan kita semua tahu akhlak tidak hanya dengan Allah dan antar sesama manusia, akhlak kita dengan al-hayawanat, dengan binatang, makhluk Allah yang lain, yang semua itu manfaatnya diperuntukkan kepada kita, dan sikapi bagaimana kita berakhlak baik kepada mereka semua. Bayangkan Bapak Ibu, akhlak terhadap semut, akhlak terhadap binatang yang akan kita sembelih, akhlak terhadap kucing, akhlak terhadap anjing. Kita sudah membahas ada seorang wanita, mohon maaf, wanita yang bejat, wanita yang suka menjual diri, tapi bisa masuk surga karena punya belas kasih sayang kepada
seekor anjing, memberikan air minum. Saya membayangkan bagaimana kalau kita ngasih air minum kepada manusia, kepada anjing saja bisa masuk surga. Tapi digambarkan pula oleh Rasulullah bagaimana seorang ibu yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran justru mampir ke neraka karena tidak berakhlak dengan seekor kucing, menyiksa kucing. Dan begitulah alangkah indahnya kalau kemudian kita ini ma'asyar muslimin menelaah dengan detail masalah akhlak ini. Dan baginda kita Rasulullah detail Bapak Ibu mencontohkan kepada kita sampai Allah melegitimasi performa beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia. Jamaah sekalian, kemudian kita juga merinci di 2 bulan yang lalu, merinci tentang detail akhlak yang harus kita memperhatikan. Salah satunya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga mulut, menjaga pembicaraan kita. Ini juga satu pertemuan saya bahas di 2 bulan yang lalu. Kemudian pertemuan terakhir kita mengkaji akhlak di lapangan yang dicontohkan Rasul yang mulia kepada kita tentang haqqut thariq. Ya, bahayanya, perlunya kita kehati-hatian, jangan sampai terbiasa duduk-duduk atau cangkruan di pinggir jalan. Ini detail sudah kita bahas satu persatu. Jamaah sekalian, kita saat ini berada, sudah mau masuk Bapak di pekan kedua bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban secara khusus pula itu Nabi memberikan perhatian yang berbeda jauh dengan bulan-bulan yang lalu, dengan bulan-bulan sebelumnya. Wabil khusus juga sebelumnya langsung adalah bulan Rajab. Dan kita semua tahu bulan Rajab ini adalah bulan mulia. Dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 1 tahun ini, 3 berturut-turut, yang 1 menyendiri Rajab. Sengaja oleh Allah diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Ternyata tadi saya sempat membaca, memutalaah, ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Ini sekaligus Bapak kita menunjukkan atau mengaplikasikan, menjalankan dari 3 pertemuan membahas masalah akhlak, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas, khususnya pada bulan Sya'ban ini. Ini bulan yang sangat istimewa di mata Rasulullah. Sampai ada mengatakan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Kok dikatakan begitu? Iya, karena ternyata di bulan ini konon katanya turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini menarik. Ada sebuah hadis. Ini hadis riwayat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini ma'asyal muslimin dikenal hibbu Rasulillah. Seorang sahabat yang sangat dicintai sama Nabi. Jadi Nabi ini Bapak, ada beberapa orang yang Nabi ketika bertemu dengan orang ini, Nabi tersenyum, terhibur Nabi itu. Ini karunia dari Allah Pak. Saya secara pribadi di Surabaya ini Pak, ada 1-2 orang kalau saya ketemu dengan orang ini adem Pak. Sampean pasti tahu, masing-masing kita pasti punya Pak suasana seperti itu. Nabi itu salah satunya adalah Usama. Usama ini putra dari Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid ini yang sampai ada dalam Al-Quran ketika kemudian dia nikah dengan ibunda kita Zainab. Kemudian
Zaid ini begitu cintanya sama Rasul, dan Rasul begitu cintanya pada Zaid ini sampai orang-orang Arab mengkaitkan, ditempelkan nama Zaid dengan Rasulullah, Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah seorang laki-laki di antara kalian. Ini keputusan Allah, Pak. Nabi tidak akan punya anak laki-laki. Kalaulah punya anak laki-laki pasti meninggal dunia di waktu kecil. Sehingga Zaid melekat sampai orang-orang Quraisy pada waktu itu meletakkan Zaid bin Muhammad. Turun ayat ini. Tidak ada, Pak, anak angkat bagi kita. Kalau anak asuh, iya. Nah, termasuk Zaid ini, Pak, yang diutus sama Nabi dalam perang perang Mu'tah, ya, yang kemudian meninggal 3 sahabat besar itu, Ja'far, Zaid dan lain sebagainya. Zaid punya anak namanya Usama, sehingga Nabi setiap melihat Usama, Nabi tersenyum, Pak, teringat kepada abahnya, ya. Dan Usama ini kadang-kadang dijadikan mediasi, Pak, mediator oleh orang-orang ketika ingin berkomunikasi dengan Rasulullah. Banyak beberapa sahabat tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Nabi, minta bantuan Zaid. Zaid yang berani berbicara kepada Rasulullah. Dan Nabi senang, jamaah sekalian. Tidak apa-apa ya, saya keluar sedikit. Sempat dulu, ma'asyar muslimin, ada salah seorang wanita, mohon maaf ibu-ibu, ada seorang wanita dari bangsa Al-Makhzumiyah. Imra'atun Makhzumiyatun. Ya, kalau antum jenengan lihat dalam kitab Subulus Salam, dalam kajian-kajian tazkiyah dan akhlak, bagaimana ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya ada seorang wanita pada kabilah ini, bangsa terhormat, jamaah sekalian, ya, dari kabilah yang sangat terhormat, tiba-tiba terkotori, Pak. Dari mereka ada seorang wanita yang mencuri. Nah, karena yang dicuri itu nisabnya, ketentuannya sudah masuk batasan potong tangan. Walaupun wanita. Ayat tentang potong tangan ini, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki atau maling perempuan, kalau ada saksinya yang dicuri jelas sesuai dengan nisabnya, ya kalau cuma mencuri sandal, Pak, tidak dipotong tangan, mungkin ditakzir, ya, ditahan segala macam. Tapi kalau sudah pencuriannya ini mengganggu ketenangan dan lain sebagainya, dimasukkan ke pengadilan agama. Pada waktu itu diputuskan oleh hakim potong tangan. Rupanya perempuan itu potong tangan. Sehingga bangsa Makhzumiyah ini, ma'asyar muslimin, kabilah Makhzumiyah ini merasa malu, Pak. Tercoreng kehormatan kabilah ini. Maka mencoba untuk menawarkan pada Rasulullah berbagai macam tawaran. Yang penting perempuan ini, gadis ini jangan dipotong tangannya. Apa yang diminta sama Nabi, kami siapkan. Nabi minta dibangunkan masjid, kami bangunkan masjid. Nabi minta kendaraan untuk operasional perang dan persenjataannya, kami siap backup semua. Yang penting jangan dipotong gadis kami ini. Karena merasa tercoreng, Pak, kehormatan kabilah ini tercoreng gitu. Cuma tidak berani ngomong sama Nabi. Tidak berani berbicara kepada Nabi, tidak berani mengungkapkan, menyampaikan ide besar ini kepada Rasulullah. Tidak ada yang berani illa Usama bin Zaid. Illa Usama, kecuali Usama. Maka dilobilah Usama ini, Pak. Lobby, ya, lobby kalau sekarang, Pak, di lobby. Karena memang dia bukan staf khusus, Pak. Bukan staf khusus, Pak. Dia ini kecintaan Nabi. Ini kalau bahasa politik kan staf khusus apa segala macam. Mohon maaf ya, yang di birokrat ini kadang-kadang lebih paham, Pak, ya. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu li sahabatil kiram. Jamaah sekalian, Zaid, Usama, tolong dong sampaikan sama Rasulullah begini-begini. Ya, aku sampaikan.
Usama datang, konon Pak Nabi katanya sampai mau berdiri Pak, saking senangnya kepada Usama ini. Silakan Usama, duduk sini. Nabi adem, merasa tenang Pak kalau ada Usama itu. Tumben, tidak biasanya kau datang pagi-pagi begini, kata Nabi. Ini bahasa saya Pak. Naam ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah, saya ini menjadi utusan dari kabilah Bani Makhzumi. Ada apa, kata Nabi? Disebutkan, diceritakan semua Pak sama Usama. Begini. Terus mereka merasa tercoreng ya Rasulullah. Terus gimana? Kata Nabi, kata Usama, ya memang kalau ketentuan hukum dipotong. Kalau bisa jangan dipotong ya Rasulullah. Mereka siap menawarkan bermiliar-miliar kalau bahasa sekarang Pak ya. Pokok apa yang diinginkan Nabi kami siapkan. Nabi Pak berubah wajahnya jamaah sekalian. Padahal Nabi Pak dalam hidupnya tidak pernah marah sama siapapun pula. Apalagi kepada kecintaannya Pak. Dan serius betul marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya celakanya umat sebelum kamu itu. Idza sariqa minhum asy-syarif tarakuh. Kalau ada orang-orang mulia, orang-orang terhormat mencuri, tidak dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ishtariqa minhum adh-dha'if aqamu bihil had. Tetapi kalau yang mencuri adalah orang lemah, langsung ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa aimullah, kata Nabi di yang lain Pak, wallahi demi Allah, kata Nabi, law anna Fatimah binti Muhammad atau bintang Muhammad sariqat, andai kata putriku Fatimah, putriku kesayanganku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong tangannya gitu. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah hukum Pak, hatta juga keluarga terdekat, ya jalankan. Tidak perlu sampai lobby-lobby ya. Tapi ini bukan pembahasan saya Pak, bukan pembahasan saya. Cuma saya ingin sengaja mengangkat Usama ini yang meriwayatkan hadis tentang masalah Sya'ban ini. Hanya Nabi Usama tahu diri jamaah sekalian dan minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijalankan hukum itu ma'asyal muslimin. Nah, di bab ini, bab bulan Sya'ban ini, dan jenengan sekarang berada di bulan Sya'ban seperti ini, sekarang sudah tanggal Pak, tanggal 10 ya. Udah sepertiga Pak, tinggal 20 hari lagi Ramadan ya akhi. Marhaban ya Ramadan, panjang umur semua insyaallah Bapak Ibu. Allahu Akbar. Usama mengatakan, Usama ini jamaah sekalian, kalau melihat ada sesuatu yang berbeda, dia ceplas-ceplos Pak bicara sama Nabi, tidak punya beban. Nabi pun juga senang dengan Usama ini. Qala, apa kata Usama? Rawa Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, saya langsung nanya sama Rasul, lam araka tasumu syahra minasyuhur ma tasum min Sya'ban. Saya belum pernah melihat engkau berpuasa banyak sekali berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini. Ini bulan Sya'ban Pak. Allahu Akbar. Apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Memang kata Nabi, ini bulan banyak di antara kalian umat manusia ini lalai memperhatikannya, tidak serius memperhatikannya, karena diapit oleh dua bulan mulia, bulan mulia Rajab dan bulan sangat mulia Ramadan. Tengah-tengahnya apa? Sya'ban. Kita sekarang Pak berada di dalamnya ini Pak. Banyak di antara manusia lalai memperhatikan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Dzalika syahrun baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin." Ya Allah. Bulan ini Bapak, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya,
hari-harinya Pak, selama 1 bulan malaikat berlomba-lomba untuk merapikan, melaporkan amal jenengan Pak, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah duduknya jenengan Pak di sini, walaupun ngantuk-ngantuk ya ngantuk Pak ya, semua dicatat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Pak, langsung. Kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Saya ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat, aku dalam kondisi berpuasa. Teks hadis ini Pak, Nabi sengaja menunjukkan ibadah yang langsung instan pahalanya, puasa. Orang kalau berpuasa jamaah sekalian, dari mulai subuh sampai terbenam matahari di maghrib, itu semua ibadah. Ibadah Pak. Sebab sampean nahan nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri atau suami, tidak bermaksiat, ibadah jelas instan. Orang berpuasa itu pasti instan pahalanya jamaah sekalian. Nanti saya akan detailkan masalah ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, teks hadis ini puasa, tapi sebenarnya Nabi ingin memberikan arahan kepada kita. Iya betul, kemarin kalian semua baru meninggalkan bulan Rajab, bulan mulia. Dan Nabi katanya Pak, membiarkan sahabat berpuasa. Nabi senang Pak, karena mereka menunjukkan rasa perhatiannya terhadap bulan mulia Rajab itu. Yang salat malam dibiarkan sama Nabi, yang baca Quran dibiarkan sama Nabi. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, Nabi lebih semangat lagi Pak. Lah inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, Rajab yang sudah sampai lewati bulan yang lalu, Syahruz Zara', bulan di mana kita memperbanyak menanam. Bulan menanam Pak, bulan bertani. Bulan kita menanam amal-amal kebaikan. Yang tidak pernah puasa, puasa. Yang tidak pernah salat malam. Yang tidak pernah baca Quran, baca Quran. Yang jarang ke masjid, sering ke masjid. Kenapa? Memuliakan bulan mulia. Subhanallah. Itu dibiarkan sama Nabi jamaah sekalian. Wa Sya'ban syahrus suqa. Sya'ban ini bulan kita menyiram Pak. Jadi tanaman yang sudah kita tanam itu dijaga. Lebih diseriusin lagi Pak. Disiram, ditata, dikasih pupuk, disiram Pak. Nanti 2 bulan ini kita sampai berturut-turut jamaah sekalian sibuk dengan amal kebaikan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Masuk Ramadan ma'asyal muslimin, dikatakan wa Ramadan syahrul hasad, bulan memanen pahala ma'asyal muslimin. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang katanya jamaah sekalian diperkuat oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dua-dua hadis ini Pak dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, seorang ulama hadis abad sekarang sudah meninggal dunia. Dia sangat hati-hati Pak. Ini menunjukkan betapa hadis ini hadis benar. Apa kata beliau? Kata Aisyah, kata Aisyah, kata Ibu Aisyah Pak, tidak ada bulan di mana Nabi utuh berpuasa di dalamnya kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan di mana Nabi paling banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini ma'asyal muslimin. Jadi Sya'ban ini Bapak, mudah-mudahan ya, saya perhatikan tadi ada yang dari Jogja Pak ya. Ada yang dari mana lagi jemaah sekalian? Dari Sleman Pak. Sleman Jogja Pak ya. Ya. Luar biasa ini. Ini mudah-mudahan Pak, ini bagian dari kita, semangat kita untuk memperbanyak amal saleh, amal ibadah yang setiap saatnya Pak sampean akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk saudara-saudara kita Pak yang sekarang ini masih tidur Pak, dilaporkan pula oleh malaikat, tidur ya Allah gitu. Ya, betul. Pokoknya tinggal sampean menunjukkan baik atau tidak ma'asyar muslimin, amal saleh atau amal toleh jamaah sekalian. Kan begitu jamaah sekalian. Ayo Pak, ini Sya'ban kita tidak mau main-main. Sebagai pemanasan bagi kita untuk menyambut datangnya bulan yang lebih mulia lagi ma'asyal muslimin. Ya Allah. Saudara, saya sebelum masuk ke Ramadannya, puncak Pak,
dari bentuk pelaporan malaikat nanti ini, puncaknya nanti kemuliaannya Pak di bulan Sya'ban ini adalah malam nisfu Sya'ban. Saya harus mendudukkan ini secara proporsional, karena kita dihadapkan dengan dua potret gambaran manusia umat Islam ini dalam mensikapi nisfu Sya'ban. Satu kelompok, mohon maaf, ghulu. Apa ghulu ini Pak? Berlebih-lebihan, sangat mensakralkan, melebihi kesakralannya daripada Ramadan itu sendiri. Niatnya sih ingin memanfaatkan momentum, tapi kalau berlebihan Pak, apapun kalau berlebihan tidak bagus juga Pak. Inna ad-dina yusrun, agama ini mudah Pak, jangan dibuat sulit. Wala yushaddad dina illa ghalabah. Orang yang mempersulit agama itu pasti terkalahkan. Ikutin saja arahan Nabi bagaimana kita mensikapi malam nisfu Sya'ban. Ada Pak. Satu kelompok lagi, mohon maaf, menafikan. Sudahlah Ustaz, tidak usah malam nisfu Sya'ban, tengah Sya'ban, seperempat Sya'ban, seperdelapan Sya'ban. Semua malam-malamnya Allah. Kapan kita berdoa, kapan kita istighfar, insya Allah Allah akan mendengarkan omongan kita. Sepintas benar Pak. Tapi ini racun. Karena orang itu Pak menafikan sabda Rasul. Hati-hati loh Pak, Ibu. Saya pernah membahas di sini. Belum nyampe nanti akan ada temanya Pak. Dalam bab tazkiyatun nafas itu ada namanya babud doa. Salah satu etika dan adab doa, biar doa kita cepat nyambung kepada Allah, itu ada beberapa adabnya Pak. Ada beberapa etikanya, ada beberapa syaratnya. Itu ada 8 kalau tidak keliru, saya masih ingat Pak. Salah satunya 3 yang saya yang nyentol betul Pak. Yang pertama, al-ightinam bil awqatis syarifah. Tolong perhatikan, kata para ulama, waktu-waktu yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, dalam Islam ini Pak ada waktu-waktu istimewa loh. Ini subuh Pak, subuh yang sampean salat sekarang Pak. Ini waktu paling istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain 24 jam ini Pak. Sampean tidak sadar, sampean duduk di sini Pak, sampai selesainya pengajian ini Pak, malaikat mendoakan sampean. Naam, tadi disebutkan oleh pembawa acara tadi. Ya, sampean mendapatkan doa ampunannya malaikat, mendapatkan doa rahmat dari malaikat, mendapatkan doa pengampunan, penderian tobat dari Allah dari malaikat. Malaikat yang mendoakan kita. Ini sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi yang sampean laksanakan Pak, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Tahu dunia dan isinya Pak? Bukan Lamongan Pak. Dunia dan isinya Pak bukan Sleman Pak. Dunia dan isinya Pak bukan Indonesia Pak. Dunia dan isinya bukan Asia Tenggara. Dunia dan isinya Pak global itu Pak, yang 5 benua itu jamaah sekalian. Dan isinya milik sampean pribadi. 2 rakaat sebelum subuh. Lalu bagaimana subuhnya Pak? Bayangkan. Saya kadang-kadang sunnahnya saja lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan isi. Bagaimana salat subuhnya Pak? Berbahagialah jenengan Pak. Ini subuh tepat waktu di masjid lagi Pak. Kata Rasulullah, man sallas subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah di masjid, orang itu dalam genggaman Allah Pak, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah, zimmahnya Allah. Sampai ketemu dengan subuh berikutnya Pak, selesai sudah, aman sampean. Ada masalah nanti sampean hadapi, tapi Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah itu Pak. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Itu yang kita minta jamaah sekalian. Orang kalau subuhnya di masjid Pak, tiap hari selesai sudah Pak, selesai. Nah saudara, balik lagi pembahasan ini ma'asyal muslimin. Ada satu kelompok yang menafikan sama sekali. Ingat, dalam berdoa itu ada waktu-waktu mustajabah. Kayak subuh begini Pak. Sebelum subuh,
wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang apa? Menjelang subuh, angkat tanganmu, istighfar, bertobat, minta doa pada Allah. Waktu, Pak. Hari Jumat secara keseluruhan, waktu, Pak. Ramadan 1 bulan penuh, waktu. Iya kan? Kalau orang mengatakan apa bedanya waktu Ramadan? Beda. Yang mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan, waduh, Al-Qur'an turun. Di bulan Ramadan ada kewajiban rukun Islam yang sampai laksanakan, berpuasa. Di bulan Ramadan ada 1 malam. Kalau sampai berjumpa dengan malam itu seakan-akan dan sampai melaksanakan amal kebajikan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, selesai sudah, Pak. Seakan-akan sampai beribadah 83 tahun. 1000 bulan, Pak. Di bulan Ramadan, Allahu Akbar, semua doa diterima oleh Allah. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang tertutup. Seakan Allah mengatakan, tempatmu di surga lo. Kalau kau sukses mengikuti madrasah Ramadan ini. Di bulan Ramadan, semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pintu pun yang tutup. Kok bisa umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan, kok masih nyemplung ke nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, ma'asyil muslimin, Allahu Akbar, Pak, ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan pahala-pahala yang sampai dapatkan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan begitu istimewanya, dan Allah mengapresiasi jenengan semua, ma'asyil muslimin. Semua jin dan setan, Pak, tidak mampu masuk ke dunia manusia, Pak. Makanya ibadah di bulan Ramadan nuansanya beda, Pak. Karena sampean tidak kesurupan, Pak. Tidak diganggu oleh jin dan setan. Tenang. Oke. Balik lagi. Doa itu butuh waktu-waktu mustajabah. Ada juga al-amakin al-musyrifat, tempat-tempat mulia, Pak. Loh, Pak, sampean berdoa di rumah boleh tidak, Pak? Boleh tidak, Pak? Boleh. Boleh, Pak. Tapi mana yang lebih mulia, Pak? Berdoa di rumah dan berdoa di dalam masjid? Masjid, Pak. Mana yang lebih bermulia, Pak? Berdoa di lapangan boleh tidak, Pak? Boleh tidak, ya? Di lapangan, Pak, sampai olahraga, Pak, sampai mojok doa malam, boleh. Tapi mana yang lebih mulia, Pak? Berdoa di lapangan dengan berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, subhanallah, di masjid seperti ini. Tempat-tempat, Pak. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandai-pandailah sampai menempatkan posisi, Pak. Waktunya perhatikan, tempatnya perhatikan. Masih ada lagi, Pak, memanfaatkan kondisi situasi tertentu. Ightinam al-ahwal al-fadilah. Memperhatikan waktu-waktu yang utama. Kapan? Tergantung situasional. Kapan itu, Pak? Pas hujan turun. Ini banyak di antara kita hujan turun, Pak, mendelik justru. Hujan lagi. Hujan itu rahmat, Pak. Ma'un mubarakun. Nabi katanya, Pak, kalau hujan pertama kali turun, Pak, keluar, Pak. Dibuka kepala Nabi. Dibasahi sedikit bajunya. Ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Walaupun kadang-kadang buat ibu-ibu baju tidak kering-kering, ya. Nikmati, Pak. Bahkan begitu hujan turun sampai angkat tangan. Ini momentum, Pak. Apalagi ketika antara adzan dan qamat, Pak. Momentum. Ad-doa bainal adzani wal iqamati, kayak tadi subuh jemaah, kan ada jeda waktu kita 10 menit, ya. Angkat tangan sampean, Pak, jangan ganggu, jangan main HP sampean. Kesempatan, Pak, di rumah Allah subuh baru menyelesaikan dia qabliyah subuh, terus berdoa lagi, Pak, menjelang salat subuhnya. Minta sama Allah, tangisi Allah, Pak. Makbul itu, ma'asyal muslimin. Waktu-waktu, tempat-tempat dan situasi tertentu. Pas lagi perang, Pak. Tapi kita tidak ada perang, ya. Saudara kita, Pak, di mana? Di Gaza kemarin, Pak. Saya kebetulan ada komunikasi dengan teman-teman di dalam itu. Saya tinggal WA saja, Pak. Doa hukum khalis, ya akhi. Doa antum. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Ini wajib, saya bilang, ini kewajiban kita. Antum terima kasih sama Allah Ta'ala. Tolong doakan kami, titip doa buat kami, saya bilang. Itu, Pak, doa orang kalau sudah berhadapan dengan musuh, Pak. Pikirannya cuma satu, ya. Antara hidup
dan mati, Pak. Berada pada puncak keikhlasannya, jamaah sekalian. Momentum juga, Pak, momentum pengajian begini, Pak. Selama sampai ngaji di sini, sampai selesainya pengajian ini, Pak, sampai munajat sama Allah didengar. Ini momentum, jamaah sekalian. Nah, balik lagi, Pak, dengan pembahasan saya di Sya'ban ini nanti ada malam namanya nisfu Sya'ban. Ini bukan bahasa saya. Ini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Albani juga menghasankan hadis ini dari Ibnu Majah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayah, Pak, nazala ila sama'id dunya wa yattali', turun ke langit dunia. Langit dunia yang sampean lihat tuh, Pak, di atas, Pak. Turun ke langit dunia dan Allah memproklamirkan dirinya, Pak, memantau sampean semua. Yattali' melihat kita semua, Pak, dan menawarkan pada dirinya, fayaghfiru li jami'i khalqi, seluruh dosa yang diperbuat oleh hamba kita semua manusia ini, dan sampai kembali kepada Allah, istighfar dan taubat, semua pertobatannya, Pak, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi riwayah, seluruh amal saleh yang sampean tunjukkan kepada Allah minta diterima oleh Allah, dan semua dosa yang pernah sampean lakukan di dunia ini seberat apapun pula, dan sampean kembali tobat pada malam itu, selesai sudah, Pak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat bahasa guru saya, Pak, waktu saya kuliah dulu di Saudi, di Riyadh itu. Hatta orang itu pernah bunuh orang, Pak. Pernah zina. Pernah LGBT. Pernah merampok. Pernah menikmati uang riba. Pernah ngemplang hartanya anak yatim. Kemudian dia sadar sesadar-sadarnya, Pak, dan mengembalikan semua hak itu. Dia tangisi Allah Subhanahu wa taala. Malam itu selesai, Pak. Pak, jangan main-main dengan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah bertepatan dengan malam Jumat besok, Pak. Jumatnya sudah malam hari mulia, Pak. Ya, waktu mulia, dan berada juga di momentum tahunan mulia, nisfu Sya'ban. Kesempatan, Pak. Kesempatan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa orang-orang yang kemudian, Pak, semua amal solehnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya akan diampuni semuanya, Pak, entek, bersih, sehingga sampai masuk Ramadan, Pak, betul-betul hablum minallah selesai, hablum minan nas juga selesai. Siapa itu? Hindari dua hal, kata Nabi. Jauhi dua perkara. Jauhi dua model manusia. Dua model manusia ini, Pak, kalau ada sifat ini, na'udzubillah, biar dia juga berada ketemu dengan malam nisfu Sya'ban, mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar tahajudnya juga tiap malam, subuhnya tepat waktu, 5 waktu di masjid, setiap hari baca Quran 1 juz, ya Allah, ya Allah. Tidak dilihat oleh Allah, Pak, kalau masih ada dua sifat, dua orang ini, model potret dua manusia ini. Siapa itu? Yang pertama, illa li musyrikin, pelaku syirik. Na'udzubillah, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Pak, ahlul iman, ya, ahlul tauhid, ahlul aqidah yang sahihah. Sampean hanya percaya kepada Allah, Pak. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menurunkan kita ke dunia untuk hidup, Pak. Yang menghidupkan kita juga Allah. Yang membuat sakit juga atas izin Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Yang ngatur rezeki berapapun yang Allah berikan pada kita itu juga siapa? Allah, Pak. Jangan bertawakal, jangan meminta kepada selain Allah. Allah tersinggung. Ketika ada problem di lapangan, Bapak, Ibu, jangan dibiasakan curhat sama orang. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Kalau dagangan tidak laku, Pak, jabatan tidak naik-naik, jangan ke paranormal, Pak. Jangan ke dukun. Halo? Ini bab ini kalau belum beres, Pak.
sampean tidak akan dilihat. Sebaik apapun amal kita di dunia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik selama orang itu tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain, Pak, Ibu, dia lupa tidak bertobat, dia lupa tidak istighfar, mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik harus berangkat dari kesadaran kita semua, Pak. Harus sadar sesadar-sadarnya Allah segala-galanya bagi saya. Allah tempat saya bergantung, Allah tempat saya meminta. Selesai sudah, Pak, dunia klinik, dunia mistis, dunia perdukunan, dunia jin, dunia setan, berkolaborasi dengan jin segala macam. Ada akik di sini, Pak, yang katanya ada khadamnya mengawal dia. Yang ngawal kita ini Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sampai penuhi hak Allah, Allah akan memenuhi hak kita, Pak. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Pak. Kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, Pak. Allah faham betul mau dikemanakan kita ini. Jangan bersandar kepada siapapun pula. Ini akidah, Pak. Murnikan iman jenengan, Pak, sebelum masuk Ramadan. Makanya bahasa Allah, Pak, ketika berbicara Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, Pak, saya termasuk tidak orang yang beriman? Atau ada syirik, Pak, di hati kita? Ada klinik di hati kita. Hati-hati loh, Pak. Allah memanggil pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana iman kita ini? Termasukkah kita pada panggilan Allah ini, Pak? Kutiba alaikumusiyam. Maka sepakat para ulama, Pak, bekal utama kita menyambut Ramadan, bekal iman, tauhid yang benar, akidah yang benar. Makanya bahasa Nabi, Pak, man shoma ramadhana apa? Hafal semua kan ya? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana wa man qama lailatul qadri imanan. Ada imanan, Pak. Maka pada malam nisfu Sya'ban pastikan, Pak, iman sampean murni. Tauhid kita, Pak, jelas. Akidah kita jelas, Pak. Saya hanya bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Saya tidak bertawakal pada harta saya. Saya tidak bertawakal pada kedudukan saya. Saya tidak bertawakal pada jabatan dan posisi saya. Saya tidak bertawakal pada ilmu saya. Saya juga tidak bertawakal kepada anak-anak saya yang sudah sukses karirnya. Tawakal saya kepada siapa? Allah. Ini akidah, Pak. Ini iman. Jangan main-main di bab ini, jamaah sekalian. Walaupun sampean masuk nanti ketemu malam nisfu Sya'ban, masih ada syirik, Pak, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah masjid Namira yang datang dari berbagai macam kota di sini semuanya, Pak, ahlul iman semua insyaallah ya. Nah, yang kedua ini, Pak. Allahu Akbar. Ini yang paling saya takuti justru, Pak. Apa itu? Awil masyahin wa fi riwayah asyahna fima bainahum. Ada permusuhan, ada tukaran, Pak. Kalau bahasa Surabayaan, Pak, ada siwaan, tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, pastikan, Pak, ya. Jangan kemana-mana, Pak. Lihat kita sendiri, Pak. Lihat kita sendiri, Pak. Saya punya musuh tidak hidup ini? Bagaimana kita udah panjang lebar membahasnya. Akhlak dengan orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana hubungan sampean dengan istri? Ibu dengan suami. Bagaimana hubungan kita? Hatta kepada mantan suami, tidak boleh ada permusuhan. Hatta kepada mantan istri, tidak boleh ada permusuhan. Bagaimana hubungan kita dengan kakak adik kita, Pak? Sebelum kemana-mana, Pak, keluarga sendiri dulu. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kanan kiri kita, Pak? Termasuk juga antar sesama masjid begini. Yang repot, Pak, satu jamaah tapi tukaran juga. Yang repot lagi, Pak, antar takmir tukaran juga. Urusan ngelola infak, tukaran.
Terus nggak tegur sapa. Apa itu? Apa ini, Pak? Hati-hati, Pak. Kita umat Islam, umat yang selalu menjaga persatuan, kekompakan, persaudaraan. Kita punya apa? Punya mutu, Pak. Di benak kita hidup ini tidak ada musuh. Tidak ada satupun yang mengganjal di hati saya. Musuh saya cuma satu, syaitan. Yang lainnya, Pak, setiap lihat manusia, apapun bentuk manusia itu, Pak, apapun benderanya, apapun kelompoknya, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saudara saya. Selama dia mengucapkan Muhammad Rasulullah, saudara saya. Selama juga kiblatnya sama ke arah barat, Pak, saudara saya. Selama dia juga Qur'annya sama, saudara saya, Pak. Selesai, Pak, sudah permusuhan ini, ma'asyar muslimin. Pastikan, Pak, pastikan. Malam sebenarnya bukan jangan nunggu malam nisfu Sya'ban, Pak. Cuma khususnya memang disebut sama Nabi nisfu Sya'ban itu pastikan ini momentum tahunan di mana Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatannya, terhalang oleh dua kelompok ini. Ahli syirik dan yang hablum minan nasnya bermasalah. Ini akhlak jamaah sekalian. Bapak, evaluasi bersama-sama ya. Siapa kita ini? Ada masalah tidak dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan kakak, adik, Pak ya? Yuk, halo. Kalau ada gesekan-gesekan, kesalahpahaman masalah bagi-bagi warisan, Pak, toleransilah. Kurang lebih. Maafkan saudara kita sebelum mereka minta maaf kepada kita, Pak. Doa-doa sampean, Pak, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah puncaknya malam nisfu Sya'ban selesai ini, Pak, hablum minallahnya bagus, iman kita sudah kokoh, tidak ada syirik, hablum minan nasnya, tidak satupun di dunia ini ada musuh. Masuk Ramadan ya akhi, marhaban ya Ramadan. Sempurna, Pak, sampean berpuasa di bulan Ramadan. Tapi karena waktunya sudah habis, sebenarnya saya mau bahas masalah Ramadannya ini, Pak. Tapi insyaAllah mungkin di pengajian berikutnya insyaAllah Ustaz-Ustaz yang lain bisa melanjutkan. Ada apa dengan Ramadan? Kenapa kok setiap tahun sampai dipertemukan dengan Ramadan? Inilah momentum tahunan untuk mengembalikan sampean semua, Pak, kepada fitrah kita, Pak. Allah tahu betul keterbatasan kita. Kita ini umat minimalis, Pak. Umat akhir zaman. Kalah dengan umat-umat sebelum kita. Tapi di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahalanya, Pak. Yang insya Allah kalau sampai berjumpa maksimal, tidak akan kalah dengan umat-umat sebelum kita. Momennya di Ramadan, ma'asyar muslimin. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna buat kita semua. Mudah-mudahan tidak ada pertengkaran, Pak, permusuhan di antara kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga kokohkan iman kita, bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar, dan insyaallah Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam suasana sehat wal afiat. Seluruh ibadah bisa kita laksanakan dengan sempurna dan doa-doa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an واحفظنا وأكرمنا واهدنا وسدد لنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا وقراءتنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا وربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.